Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hadis mengenai syafaat. Anggota kelompok kami ada Mega Sofa Safitri, Deva Firanika, sama Fanana. Pembahasan yang pertama mengenai syafaat di hari kiamat. Matan hadis. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah, yang artinya saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta bukakan. Lalu seseorang menjaga malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Maka aku menjawab, "Muhammad." Lalu ia berkata, "Khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk." Yang kedua, takhrij hadis. Dalam penelusuran hadis ini terdapat dalam Kutubu At-Tis'a dengan kitab iman dengan kata kunci ana awal an-nasi yatafil jannati, berhasil menemukan kedudukan tersebut. Yang ketiga, asbabul wurud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, yang artinya, dan telah menceritakan kepadaku Amru an-Nakik dan Zuhairi bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hasim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah, dan dari Sabit dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan, lalu seseorang penjaga malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Maka aku menjawab, "Muhammad." Lalu ia berkata, "Khusus untukmu untuk diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk." Dan yang terakhir, fikih hadis. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 98, Kitab Al-Ilm, Bab Al-Hisra ala. Hadis haddatsani Amrun Naqid wa Zuhairu bin Harbin qala haddatsana Hasimu binul Qasim haddatsana Sulaiman binul Mughirah an Thanib an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih fayaqul khazin man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdillah, dia telah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman, Amrun bin Abu Amru dari Said bin Abi Said Al-Muqadiri dari Abu Hurairah, bahwasanya dia telah berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, sungguh aku kira wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seseorang pun yang bertanya lebih dahulu tentang hadis ini daripada engkau, karena aku melihat engkau sangat loba atau suka terhadap hadis. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas sepenuh hati atau dengan sepenuh jiwanya. Secara bahasa, syafaat adalah merupakan isim masdar dari kata syafa'a yasfa'u, yang artinya menjadikan sejodoh sepasang genap, dan merupakan lawan dari al-witri yang artinya ganjil. Sebab orang yang memberi syafaat menuntut kepada peminta syafaat di dalam mencapai apa yang dimintanya. Ini dikarenakan tidak semua orang mampu meraih apa yang ia harapkan. Ketika itu banyak cara yang dilakukan, diantaranya meminta bantuan orang lain. Maka ia akan melakukan hal itu jika apa yang diharapkan seseorang terdapat pada pihak, baik itu yang ditakuti oleh disgani, maka ia dapat menuju kepadanya dengan menggenapkan dirinya.
dengan orang yang dituju itu untuk bersama-sama memohon kepada yang ditakuti dan disegani itu. Secara istilah, syafaat adalah sesuatu usaha perantaran dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau menggelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Syafaat ini merupakan sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Syafaat ini bagi mereka merupakan harapan untuk menyelamatkan diri dari sekian banyak tahapan yang dilalui pada hari kiamat. Matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju qaumun min nari ba'dama massahum minha saf'un fi khulun al-jannah fayus maihim ahlul jannata jahannamin. Artinya, akan keluar suatu kaum dari api neraka setelah mereka dibakar dalam api neraka. Lalu mereka pun masuk ke dalam surga. Maka penduduk surga menemaninya sebagai jahannamiyun atau bekas penduduk neraka jahannam. Asbabul wurud hadis. Hadasana Hudbah nu Khalid. Hadasana Hamam. An Qatada hadasana an Subnu Malik anil an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumu minan nari ba'dama massahum minha saf'un fayadkhulnal jannah fayusammihim ahlul jannati jahannamina. Artinya, beritahu kami Habada bin Khalid Hammam untuk Qatada menceritakan tentang Anas bin Malik. Nabi SAW berkata, akan keluar suatu kaum dari api neraka setelah mereka dibakar dalam api neraka. Lalu mereka pun masuk ke dalam surga. Mereka penduduk surga menemaninya sebagai jahannamiyun, bekas penduduk neraka jahannam. Fikih hadis. Hatta idza khalasul mu'minina minnar fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashda munasyadata lillahi fi sidfami haqqi min mu'minina lillahi yaumal qiyamah ikhwanihim alladhi finnar yaquluna Rabbana kanu yasumu nama'ana wa yusalla wa yuhujun wa yuqalu lahum akhriju man araqtum fataharramu suruhum alan nar fayuhrijuna khalfan kathiran qad ahadat naru ila nisfi sakiyah wa il ruhbat tabahi summa yaquluna rabbana ma naqoya fiha ahadum mimmanu amartata bihi fayaqul arji'u faman wajadatum fi qalbihi misqala dini rimin khairi fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan khasiran summa yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadam mimman amartata summa yaqulur ji'u faman wajadatum fi qalbihi siqala nisfi diyani rimin khairi fa akhriju fayukhrijuna khalqan kathiru sama yaqulun Rabbana lam nadhar fihi mimma amartata ahada summa yaqulu arji'u faman wajadatum fi qalbihi misqala darratin min khairi fa akhrijuhu
fayukhrijuna khalqan katsiran summa yaqulun Rabbana lam nadhar fiha khairan fakana Abu Sa'idil Khudri yaqulu in lam tasaddatu kini bihada al-hadisi faqra'u in situm insyaallah yadlimu misaqala daratin wa in taku hasanatu ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adima fayaqulu ha'azi wa ja'ala safa'at al-malaika wa safa'at an-nabiyyan wa safa'at mu'minin walam yaqila arhamur rahimin wa yaqbidu qabsatu min nari wa yuhriju minha qauman lam ya'malu khairat da'adu humama wa yulikihim fin nahri fi ifwahi jannati yaqulu lahu nahru khaya fayakhrujuna kama takhrujul khibatu fi hamilis sali yakhrujunal kalaifi mi rabbihim al-hawatimu yahrijuhum ahlu jannah huwa ilyutaqullahil ladina adkhalahumullahu hul jannata bighairi amalin amilahu wala yahrid damud wal hadis yarawi aido al-imami Ahmad fil masanad. Artinya, ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, demi jiwaku yang ada di tangannya, ada seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah, mendatangkan kebenaran dari kalangan orang mukmin yang masih di neraka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan haji bersama kami. Dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang Anda kenal, maka diharamkan gambar mereka dari neraka. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan dari neraka yang telah dilalap api neraka sampai setengah kali dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda perintahkan kepada kami. Allah berfirman, kembalilah siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda perintahkan. Allah berfirman, kembalilah siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi yang telah Anda perintahkan. Allah berfirman, kembalilah siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya sebagai zarah atau atom dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang berbuat kebaikan. Dari Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, kalau sekiranya kamu semua tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka kalau mau baca ayat sesungguhnya, Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sebesar
Zahra, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Tidak tersisa kecuali yang maha memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasihani. Maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan. Telah kosong kembali, kami lemparkan ke sungai surga yang disebut sungai kehidupan. Maka mereka keluar bagaikan biji-bijian yang cepat tumbuh di tanah. Mereka keluar bagaikan mutiara di leher mereka, dan tanda yang penduduk ahli surga mengetahuinya. Mereka adalah orang yang diremehkan oleh Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan yang mereka lakukan dan kebaikan yang mereka persembahkan. Hadis tentang syafaat penghafal Al-Quran. Matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama al-Qur'ana fastata'aruhu wa hafidhu adkhulahu al-jannata wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kullahum qad wajabat lahumun nar. Artinya, barang siapa yang belajar Al-Quran lalu berusaha menghafalkannya dan dia bisa hafal, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah akan menerima permohonan syafaat yang diajukannya kepada 10 orang keluarganya yang semuanya telah diputuskan masuk ke dalam neraka. Tahrijul hadis. Dalam aplikasi ini menggunakan Al-Muhjam, Al-Mufahros, Li Alfaz, Al-Hadis, Al-Nabawi, dan Al-Maktabah Al-Syamilah sebagai alat bantu untuk mencari tahrij. Nomor 1. Bab Fadilah Al-Quran, Kitab Maktabah As-Suyama, Perawi Al-Imam At-Tirmidzi, nomor 3069. Pencarian dengan menggunakan Al-Mu'jam, Al-Mufahros, Li Alfaz, Al-Hadis, Al-Nabawi dengan menggunakan lafaz syafa'ah hanya menemukan 2 hadis, yaitu dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Asbabul Wurud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsna Ali ibnu Hujrin akhbarana Hafsu ibnu Sulaiman an Katsir ibnu Zanzan an Asim ibnu Zamrah an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana wastatharuhu fahalahu halahu wa harramahu adkhulullahu bihil jannata wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kullahum wajabat lahun nar. Artinya, telah menceritakan kepada Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Hafsah bin Sulaiman dari Katsir bin Zanzan, dari Asim bin Damroh, dari Ali bin Abi Thalib telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu ia menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab Al-Quran itu, dan Allah akan menerima permohonan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang semuanya telah diwajibkan masuk ke dalam neraka. Fikih hadis. Dari Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, Musasad Ar-Risalah, halaman 332, yang artinya Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam
panutan, pedoman. Dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya atau meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke dalam neraka. Hadis Nabi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah dalam karyanya bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka ia akan mendapat garansi syafaat beserta 10 keluarganya, meskipun 10 keluarganya tersebut telah divonis masuk ke dalam neraka. Kata menghafal di sini memiliki dua makna, yakni yang pertama, mengamalkan isi kandungannya, melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Kedua, membaca Al-Quran secara konsisten sehingga ia hafal tanpa ada niat menghafal. Artinya bahwa dengan konsistensi seorang membaca Al-Quran hingga ia mampu hafal dengan baik tanpa disertai niat untuk menghafalkannya, maka ia berhak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat bergaransi 10 keluarganya. Ini merupakan suatu anugerah bagi umat Nabi Muhammad semata bahwa syafaat Al-Quran yang sangat agung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.